479, episode 91 One Fable Single 3. Diupload oleh Baca Suara. Fable, Master of Steel, telah mulai bercerita. Dinding-dinding baja yang diciptakan Yi Hyun-seong pada giliran ke-999 menyelimuti lingkungan dan berkembang dengan cepat. Kekuatan ini cukup kuat untuk bahkan mempertahankan seluruh planet saat digunakan dalam. Kuak. Baja yang mengembang terjalin dengan transformasi tahap, dan mulai membuat partisi kereta bawah tanah. Tahap ini sangat akrab bagi saya. Bahkan sekarang, hanya dengan memejamkan mata saya akan dapat dengan jelas mengingat kabin ini dari skenario pertama. A-Stage Constellation Midgrade telah dihasilkan. Cucut. Sekarang awalnya, transformasi tahap sangat mirip dengan augmented reality. Dengan kata lain, topografi di sekitarnya tidak akan berubah hanya karena telah diubah menjadi panggung. Namun, kasus kali ini sedikit berbeda. Memperhatikan panggung Anda. Mayoritas mutlak dari rasi bintang sedang menonton panggung. Dr. Abyss hebat cemburu dengan panggung Anda. Karena banyaknya tatapan, tingkatan panggung dari transformasi panggung meningkat. Probabilitas dikaitkan langsung dengan jumlah tatapan yang menonton. Sebuah skenario di mana sejumlah besar makhluk yang menyaksikan mampu menghasilkan fabel yang kuat, dan tahap yang ditonton oleh banyak orang dapat menghasilkan dampak yang cukup besar sebagai balasannya. Antisipasi yang dilakukan dalam tatapan yang tak terhitung jumlahnya itu bisa menggeser probabilitas, dengan kata lain. Pada hari itu, Iblis Khayalan dan Raja Iblis Keselamatan bertemu untuk pertama kalinya di tempat itu. Dan probabilitas yang bergeser kadang-kadang bisa mengubah palsu menjadi kenyataan. Karena efek dari teori film terputus, materialisasi dari transformasi panggung tidak lengkap. Dalam tahap yang berlaku, karakter Kim Nam-woon dan Monarch of the Great Abyss akan diperlakukan sebagai individu yang sama. Kompatibilitas tahap Monarch of the Great Abyss adalah 87,351%. Kemungkinan akhir tiba-tiba ada. Palsu menjadi nyata di atas panggung hanya bisa terjadi dalam waktu singkat. Sementara semua orang fokus di sini, sebelum misteri tahap ini selesai, saya harus menyelesaikan semuanya. Kamu. Tanpa ragu aku mendekati Kim Nam-woon. Aku tidak merasakan diriku tumbuh lebih kuat dari efek transformasi panggung. Namun, saya dipenuhi dengan kepercayaan diri. Jenis yang mungkin dirasakan serigala saat memburu kelinci. Omong kosong macam apa ini? Giliran 999 yang marah Kim Nam-woon menerkam saya. Karena dia berada di bawah pengaruh transformasi tahap, mobilitasnya menjadi sangat lamban, seolah-olah dia adalah Kim Nam-woon dari skenario pertama yang rata-rata poin statnya bahkan tidak mencapai 10. Masalahnya adalah, tubuh saya sendiri tidak berbeda dari dulu saat skenario pertama juga. Swish. Aku menundukkan kepalaku dan menghindari belati. Saya membaca arah serangannya melalui sudut pandang pembaca maha tahu, sehingga menghindarinya tidak terlalu sulit. Aturan, skenario pertama, akan berlaku untuk tahap yang berlaku. Badan inkarnasi dalam panggung akan tumbuh lebih kuat dengan membunuh kehidupan lain. Kenangan terus muncul kembali. Kanan, kami bertarung seperti ini di skenario pertama. Hanya demi 100 koin sebagai biaya kelangsungan hidup kita, orang harus mati. Hanya untuk 100 koin itu, orang saling bunuh. Kami berhasil bertahan hidup di dunia seperti itu. Banyak rasi bintang mengingat skenario pertama mereka. Giliran 999 Kim Nam-woon menekan pelipisnya seolah-olah dia menderita migrain, kemudian mulai terkekeh padaku. Haha, jadi, ini adalah bagaimana kamu ingin memainkannya. Cukup menarik. Tapi, kamu sama sekali tidak terlihat senang. Tatapannya dipenuhi dengan niat membunuh yang berduri. Kompatibilitas panggung Monarch of the Great Abyss telah sedikit menurun. Bahkan jika efek transformasi absolut, tahap khusus ini diciptakan kembali melalui trik sederhana. Semakin lama saya mengambil, semakin lemah hubungan antara giliran Kim Nam-woon ke-999 dengan rekan putaran ketiganya. Apa-apaan? Manusia belalang. Apa yang terjadi di sini? Apa yang terjadi? Giliran ketiga Kim Nam-woon mengangkat dirinya di sudut. Dia telah diubah menjadi robot mainan kecil karena efek transformasi tahap. Dia dengan canggung menempel di kakiku. Giliran 999 Kim Nam-woon melihat adegan ini dan bergumam. Betapa mengecewakan. Memikirkan bahwa aku akan terbunuh oleh bajingan seperti dia dan berakhir sebagai robot tempat sampah. Apa yang kamu bicarakan? Anda ingin mati, sobat? Hei, manusia belalang. Bunuh bajingan itu. Jika tidak ada pembunuhan yang terjadi dalam 5 menit berikutnya, semua badan inkarnasi di dalam kabin akan dimusnahkan. Ini akan menjadi pertama kalinya saya melihat transformasi tahap memaksakan pembatasan yang ketat. Bukankah ini hampir pada tingkat skenario utama yang sebenarnya? Mati. Belati itu mengiris udara dan terbang masuk. Aku menggunakan benda-benda di sekitarnya untuk menghindari serangan. Pergerakan tubuhku mungkin menjadi tumpul, tapi aku bukan Kim Dok-ja yang dulu seperti dulu. Serangan Kim Nam-woon menggaruk pintu dan lantai baja kereta bawah tanah. Kekuatan di balik setiap serangannya yang berdenyut secara bertahap semakin kuat. Aura keos samar-samar berputar di sekitarnya.
Efek dari transformasi tahap pada dirinya sudah menurun. Peluang kemenangan akan miring ke arahnya jika ini terus berlanjut. Namun, giliran Kim Nam-woon ke-999 tampaknya semakin cemas. Karakter, Monarch of the Great Abyss, semakin gelisah. Karakter, Monarch of the Great Abyss, dengan segera mengamati sekelilingnya. Kenapa ini? Mengapa kulitnya terlihat begitu miskin? Saya melihat lebih dekat untuk menemukan pipi dan lehernya basah oleh keringat dingin. Karakter, Monarch of the Great Abyss, membenci ruang ini. Bajingan seperti tikus. Sebagian dari rasi bintang mencurigai status Raja Dewa Luar. Sejumlah kecil rasi bintang mencemooh ucapan seperti goreng kecil itu. Pergerakan putaran 999 Kim Nam-woon menjadi lebih sederhana mungkin karena kecemasannya yang meningkat. Jika tidak ada pembunuhan yang terjadi dalam 3 menit berikutnya, semua badan inkarnasi di dalam kabin akan dimusnahkan. 3 menit tersisa. Dok Jasi, apa yang terjadi di sini? Dan saat itulah saya mendengar suara tertentu. Kim Nam-woon dan aku sama-sama menoleh ke arah dari mana suara itu berasal. Dan segera, menggigil jatuh di punggungku. Ada yang lain yang menjadi saksi pertarungan mereka di tempat itu. Saya sudah lupa tentang itu. Orang yang paling saleh di kereta nomor 3807 pada hari itu. Bahwa aku dan Kim Nam-woon bukan satu-satunya orang yang naik kereta bawah tanah hari itu. Hahaha. Kim Nam-woon meledak dalam tawa gila, meninggalkan saya, dan bergegas menuju Yu Sang-ah. Mungkin karena efek dari transformasi tahapan, dia sekarang mengenakan pakaian yang tidak nyaman yang dia miliki selama skenario pertama. Dia menutup jarak dalam sekejap dan belatinya terayun ke arahnya. Saat pedangnya menghembus udara dengan desiran tajam. Mengiris. Helai rambut diiris menari di udara. Yu Sang-ah dan ekspresinya yang mengeras menggunakan gerakan lincah untuk menghindari serangan Kim Nam-woon. Faktanya, dia jauh lebih gesit daripada aku. Tidak buruk. Karakter, Monarch of the Great Abyss, telah menerima efek menghitam. Namun, gerakannya harus tumbuh lebih cepat dan lebih cepat dengan berlalunya waktu. Pada hari itu, setan delusi datang untuk memahami dunianya yang baru. Efek dari transformasi panggung semakin kuat. Bahwa seperangkat aturan baru diperlukan dalam dunia baru. Aku bisa melihat kulit Yu Sang-ah semakin pucat. Tidak ada waktu. Saya perlu menemukan cara. Entah bagaimana saya. Hyung. Sebuah tangan kecil menarik pakaian saya. Jika bocah itu tidak menangkap serangga pada hari itu. Yi Gil-yong juga ada di sini, dengan wajah bayi laki-laki yang kekanak-kanakan. Dia tampak persis seperti yang saya ingat selama skenario pertama. Bocah yang putus asa setelah kehilangan orang tuanya sedang mengulurkan telapak tangannya dengan ekspresi tegas. Constellation, Ruler of the Deepest Pit, tertawa terbahak-bahak. Beberapa belalang kuning cerah bersandar di telapak tangan bocah itu. Terima kasih. Saya meraih belalang dan mulai berlari. Serangga itu kemudian dihancurkan bersama dengan suara berderak. Kamu membunuh makhluk hidup. Tubuh inkarnasi Anda telah diperkuat karena efek dari transformasi panggung. Kamu membunuh makhluk hidup. Tubuh inkarnasi Anda telah diperkuat karena efek dari transformasi panggung. Kekuatan fisik saya meningkat secara eksplosif ketika saya berlari di dalam kabin. Bagian belakang kepala Kim Nam-woon, yang sekarang terkekeh seperti orang gila, sekarang ada di depan hidungku. Mati, 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 die. Aku hanya meraih tengkuknya dan membanting bajingan itu ke lantai kereta bawah tanah. Kakinya bergetar seperti serangga yang dihancurkan. Bajingan. Dia dengan cepat melompat dari genggaman saya dan mengayunkan belati ke arah saya. Saya tidak repot-repot menghindarinya. Gagak. Karena, tidak perlu. Pisau terus meninggalkan goresan. Meskipun darah menetes ke bawah, bilahnya gagal mencungkil daging di bawah kulit. Adegan terakhir dari skenario pertama melayang melewati pandangan saya seolah-olah itu tumpang tindih dengan kenyataan. Serangan Kim Nam-woon terus semakin cepat, tetapi ia gagal menembus Yi Steel Seong yang diperkuat. Ini, apa-apaan ini? Giliran 999 Kim Nam-woon meludahkan sumpah serapah dan memegang belati. Namun, tidak peduli berapa kali dia mengayunkannya, tidak ada gunanya. Karena, akhir panggung, ini sudah diatur di atas batu. Sepertinya kamu hanya punya 2 menit tersisa. Wah. Kim Nam-woon dan ekspresinya yang terdistorsi mengayunkan belati tanpa pandang bulu. Namun, hanya bila pisaunya yang putus, dan jatuh ke tanah. 1 menit 30 detik, kemudian 1 menit 20. Saat waktu terus berjalan, sosok Kim Nam-woon perlahan-lahan runtuh ke tanah. Itu bukan karena dia kehilangan seluruh kekuatannya. Apa yang menyerangnya adalah dosa yang jauh lebih mendasar. Fabel dasar Kim Nam-woon, Demon of Delusion. Ruang di sekitarnya mulai terdistorsi, genangan darah sekarang menyebar di lantai kabin yang dulu kosong. Itu bukan darah yang telah kami tumpahkan. Tidak, tidak mungkin. Giliran 999 yang menggigil Kim Nam-woon menjatuhkan diri di tempat. Great Fable, Delusional Design, kehilangan kendali. Tepat di sini, di tempat ini adalah tempat fabelnya, desain delusi, berkecambah.
Kim Nam-woon mengandalkan abnormal adaptability untuk memalsukan dunia baru yang harus ia tinggali. Tetapi bagaimana dengan versi dirinya yang telah menyaksikan akhir dari dunia itu? Makna macam apa yang dimiliki dunia itu baginya? Sial seperti T ini, tidak akan. Mayat di lantai memelototi kami, mata mereka terbuka lebar. Mereka yang saya gagal lindungi, mereka yang kepalanya hilang atau hati mereka tertembus. Mereka yang sekarat sembari muntah darah sekarang menatap kami. Wajah Kim Nam-woon bergetar keras seolah-olah dia sedang kejang. Itu adalah ekspresi yang tidak cocok untuknya. Apakah kamu merasakan kesalahan setelah sampai sejauh ini? Giliran 999 Kim Nam-woon gemetar dan menatapku, bibirnya naik turun. Kamu benar, aku sampah. Terus. Kim Nam-woon dari pergantian regresi awal pasti sudah mengatakan itu. Namun, bahkan orang seperti itu mengatakan sesuatu yang berbeda selama belokan ke-999. Aku kadang memikirkan hal ini. Mungkin aku yang seharusnya mati hari itu. Kapten, kamu juga berpikiran seperti itu, bukan? Psikopat, Kim Nam-woon, Demon of Delusion. Bahkan setelah saya selesai membaca keseluruhan novel asli, pendapat saya tentang orang itu tidak berubah. Keterampilan eksklusif, pemahaman membaca, sedang aktif. Namun, itu bukan segalanya bagi Kim Nam-woon. Cara bertahan hidup, yang saya baca tidak diragukan lagi hanyalah puncak gunung es yang disebut dunia ini. Jadi, Kim Nam-woon, yang saya tidak tahu pasti ada di suatu tempat juga. Kim Nam-woon, yang akhirnya melihat akhir dunia demi seseorang. Kim Nam-woon, yang mampu mengembara tanpa tujuan selama 40.000 tahun karena cintanya pada seseorang. Kim Nam-woon, melanjutkan demi melindungi kesetiaannya kepada rekan-rekannya. Bagaimana jika Kim Nam-woon seperti itu ada di dunia di suatu tempat? Dan bagaimana jika Kim Nam-woon seperti itu yang melihat akhir pergantian ke-999? Aku. Khayalannya sedang dimakan. Itulah sejarah yang dialaminya dengan menukar kepribadiannya. Ego Kim Nam-woon, seorang siswa tahun kedua dari Chongil High School, sekarang bocor keluar dari tempat tersembunyi di bawah topengnya. Aku membunuh mereka. Itu benar, aku. Kim Nam-woon yang menggigil memegang belati yang patah dan mulai terisak. Kanan, kamu memang membunuh mereka. Petik 2. Ketika saya mengatakan itu, saya melihat bagian belakang kereta bawah tanah. Saya melihat terowongan baja Yi Hyun-seong, sekarang bergabung dengan transformasi tahap. Dan terowongan yang hampir tak berujung ini dipenuhi dengan mayat. Nameles Ones, nama mereka yang sudah lama terlupakan, menangis. Dan mereka adalah orang-orang yang aku tidak selamatkan. Dunia baru membutuhkan cerita baru. Itulah harga untuk menyelesaikan One Fable Single. Kami hidup dengan tujuan menyelesaikan Giseng Jeon Giol kecil ini. Skenario tersembunyi, Anda berada di ambang penyelesaian. Semua fabel Anda menginginkan, kesimpulan, Anda. Setiap konstelasi didapat merasakan bahwa, kesimpulan, Anda semakin dekat. Dan sekarang, saya harus melihat akhir dari kisah sialan ini. Fokus di mata Kim Nam-woon kabur dan dia mendekatkan ujung pisau yang patah itu ke lehernya. 15 detik tersisa hingga penerapan aturan, transformasi panggung. Setelah batas waktu tercapai, semua inkarnasi yang tidak mematuhi aturan akan terbunuh seketika. Yu Sang-ah dan Yi Gil-yong melihat ke sisi ini. Bahkan tikungan ketiga Kim Nam-woon, saat ini dalam bentuk robot mainan, sedang menatapku juga. Jika batas waktu berlalu dengan cara ini, maka giliran Kim Nam-woon ke-999 pasti akan mati pada tahap ini. Panggung itu sendiri mungkin palsu, tetapi fabelnya yang diinfuskan ke tempat ini semuanya nyata. Dia akan mati di tempat ini. Sama seperti yang dia bunuh. Atau, seperti bagaimana rasanya baginya di tikungan ketiga. Dia akan mati secara menyedihkan saat menerima hidupnya. Masalahnya, bagaimanapun, adalah dengan pergantian ketiga Kim Nam-woon. Dia juga akan binasa karena fakta bahwa dia terhubung ke rekan gilirannya 999 melalui teori film terputus. Saya tidak bisa membiarkan itu terjadi. Transformasi panggung telah dibatalkan. Lanskap sekitarnya berubah dan panggung menghilang. Kenangan yang terhubung melalui teori film terputus memudar. Kereta bawah tanah tersebar, dan semua aktor yang terlibat juga kembali ke posisi mereka sebelumnya. Namun, giliran Kim Nam-woon ke-999 tetap bertekuk lutut. Kisah-kisah tertentu, meskipun palsu, memiliki kekuatan seolah-olah itu benar-benar nyata. Panggung mungkin sudah hilang sekarang, tetapi dosa asal tidak hilang. Fabelnya yang hancur dan compang camping tersebar. Aku diam-diam menatapnya dan kepalanya yang menunduk, sebelum dengan ringan menendang belati yang masih dipegangnya. Kim Nam-woon, kamu tidak bisa diselamatkan. Kemudian, saya mengeluarkan Unbreakable Fight. Cahaya pedang putih berkilau itu sepertinya memekik keluar dari bilahnya. Saya sengaja mengangkat pedang tinggi-tinggi agar semua orang bisa melihat saya. Lalu, setiap konstelasi menunggu dengan harapan kematian, Raja Dewa Luar. Tidak. Bersamaan dengan seruan ngeri dan nekat yang datang dari suatu tempat, iman yang tidak bisa pecahku memotong sesuatu. Fin.